Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Kali ini saya akan menjelaskan dampak ataupun kerugian apabila tandan sawit ini tangkai buahnya tidak dipotong. Ya, biasa masyarakat ataupun petani sawit jarang memotong ataupun mengabaikan masalah pemotongan tangkai. Bahkan kadang keseringan atau pihak pembeli ataupun toke buah yang memotongnya dari petugas yang mengangkut dari lapangan. Jadi tangkai ini biasanya muncul ataupun memang pada umumnya ada setelah dipotong dengan menggunakan egrek ataupun dodos, pasti tidak lepas dari panjangnya seperti itu. Jadi tangkai ini biasanya kalau dibiarkan saja di pabrik kelapa sawit akan disortir. Bahkan petugas dari PKS itu akan menyediakan kampak untuk memotongnya kalau ada buah masyarakat yang masih ada tangkainya panjang seperti ini. Jadi perlu sama-sama petani ketahui, standarnya biasanya ini dipotong apabila setelah panen sawit ini 2 cm dari pangkal buah, kemudian dibuang, jangan terikut ke pengangkutan. Kenapa sih harus dibuang? Kenapa kok dibiarkan saja? Apabila dalam proses pengolahan TBS ini menjadi minyak, nanti akan meninggalkan limbah berupa tandan kosong. Apabila terikut atau terlewatkan ada tangkai seperti ini di pabrik kelapa sawit, dampaknya akan dapat menyerap minyak ataupun CPO. Terjadilah losis di pabrik. Jadi untuk sekedar memahami pihak petani, potonglah tangkai buah ini agar pabrik yang mengolah buah kita tidak ada kendala dalam hal losis ataupun tidak adanya losis akibat menyerapnya minyak pada tangkai ini. Ini nampak kelihatan seperti ini, tapi kalau setelah direbus dia akan mengempis, menciut, dan akan menimbulkan seperti gabus. Nah, seperti itulah minyak dapat diserap di dalam tangkai ini, sehingga nantinya pada janjangan kosong, biasa tumbuhnya jangan kosong, dia losis agak lebih tinggi kalau tangkai buah ikut dalam proses pengolahan. Baik, kali ini kita langsung saja bagaimana sih cara pemotongan tangkai secara umum kita lakukan. Biasanya kita menggunakan kampak. Inilah fungsi kampak tadi. Selain itu egrek dalam proses pemanenan, kampak ini diperlukan tujuannya untuk memotong tangkai buah ini. Jadi kita akan lanjut bagaimana tekniknya supaya aman dalam pemotongan ini. Dan pemotongan tangkai ini harus berhati-hati karena sifatnya kampak yang tajam ini dapat melukai yang biasanya kena pada kaki pada pekerja. Baik, kita lihat bagaimana cara tekniknya memotong buah ini. Nah, kita tinggalkan 2 cm Pak ya. Nah, seperti itu. Jadi memang sebagian kalau menggunakan kampak yang lurus seperti ini, risikonya tandan atau brondolan ini akan terkena juga. Tapi kalau dia sistemnya model V, ada sebagian kampak, dia tidak melukai buah ataupun daging buah. Mungkin itu saja sahabat petani yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
penambahan ilmu bagi petani kita di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.